holding tadi. Oh, kosong sendirian tadi. Alhamdulillah berhasil ditahan. Ada Haris Sudan, Mitchell Duke. Oh, sangat bebas. Oh, ditepis saja oleh penjaga gawang Martin Paes. Sebuah yang Mental Hernando banjir pujian. Martin Paes layak gabung Manchester United. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari menunjukkan momen kedekatan dengan Martin Paes usai laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, Paes menjadi kiper utama timnas Indonesia di babak ketiga melawan Australia dan Arab Saudi. Pemain FC Dallas itu tampil gemilang dan menunjukkan kualitas di bawah mistar gawang dengan sederet penyelamatan yang sangat krusial. Meski posisinya sebagai kiper utama timnas Indonesia tergeser, namun sikap antusiasme ditunjukkan Hernando kepada Martin Paes. Dalam unggahan akun Instagram video gol, terlihat kiper Persebaya itu bersama Nadeo Argawinata melempar senyum sembari menjabat tangan Martin Paes. Hernando juga terlihat menepuk pundak serta merangkul kiper berusia 26 tahun itu seakan menunjukkan kebanggaan. Kiper asal Semarang itu kemudian berbincang dengan Martin Paes. Hernando pastinya mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Martin Paes, tulis akun X. Keakraban itu mendapat sambutan positif dari netizen termasuk sikap Hernando Ari. Sementara itu, di akun X @gilabola_ina muncul sebuah postingan gosip Martin Paes adalah calon kiper Manchester United. Di postingan itu ada dua video yang menggambarkan keakraban Martin Paes dengan dua mantan kiper utama timnas Indonesia, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Keduanya tergusur dari kiper utama setelah Martin Paes datang. Dari video itu, laga usai timnas Indonesia dengan Australia, tampak Nadeo Argawinata dan Hernando akrab dengan Martin Paes. Bahkan keduanya saling rangkulan depan puluhan ribu penonton. Salah satunya berkomentar yang menggosipkan Martin Paes cocok jadi kiper Manchester United. Beruntung Nadeo bisa foto bareng dengan Martin Paes. Pertandingan yang berlangsung dramatis itu berakhir dengan skor kacamata atau 0-0. Skuad Garuda mengawali pertandingan dengan semangat tinggi, melancarkan serangan bertubi-tubi ke jantung pertahanan Socceroos timnas Australia. Beberapa peluang emas tercipta di awal babak pertama, namun sayang belum berbuah gol. Dominasi permainan kemudian beralih ke kubu Australia. Tim tamu terus menekan pertahanan timnas Indonesia dengan serangan-serangan cepat dan terukur. Namun, ketangguhan Martin Paes di bawah mistar gawang berhasil menggagalkan semua upaya lawan untuk mencetak gol. Berkat penampilan gemilang sepanjang pertandingan, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match. Penjaga gawang naturalisasi ini mengaku sangat senang bisa membuat debut di Stadion GBK dan memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprediksi timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hal itu ia ungkapkan saat Erick Thohir memberi semangat kepada Jay Itzes dan kawan-kawan kelar laga melawan Australia. Kalau kita ingin lolos kualifikasi, mungkin kita bisa di peringkat kedua, membutuhkan 15 poin, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tentu tak sembarangan mengeluarkan kata 15 poin. Mantan Presiden Inter ini sudah memiliki perhitungan tersendiri. Ketika memastikan lolos ke Piala Dunia, timnas Korea Selatan yang finish di posisi runner-up Grup B mengkoleksi 15 angka. Koleksi 15 angka disabet timnas Korea Selatan dengan rincian 4 menang, 3 imbang, dan 3 kalah. Berhubung timnas Indonesia telah mengoleksi 2 angka, skuad Garuda membutuhkan 13 poin tambahan dari 8 pertandingan di sisa grup C. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Indonesia mendapatkan 13 poin itu dari 8 pertandingan sisa? Timnas Indonesia dapat meraih 4 angka dari Bahrain, kandang dan tandang.
serta 6 poin dari Cina kandang dan tandang. Sementara itu, 3 poin lagi bisa didapat dari timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6. Jika skenario di atas terjadi, timnas Indonesia total meraup 15 angka. Namun menurut perhitungan, koleksi 15 angka belum benar-benar aman bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ambil contoh runner-up grup A dan B di babak ketiga. Korea Selatan mengoleksi 23 angka saat finish sebagai runner-up grup A, sedangkan Jepang yang finish sebagai runner-up grup B mendulang 22 poin. Karena itu, timnas Indonesia mesti memanfaatkan laga-laga ini. Timnas Indonesia bisa mencuri angka di markas Australia serta mendapatkan poin di kandang sendiri saat menjamu timnas Jepang. Secara realistis, poin maksimal yang bisa dicapai timnas Indonesia adalah 17 angka. Kesimpulannya, sanggupkah timnas Indonesia lolos ke babak Piala Dunia dengan jalur babak ketiga? Jikapun gagal di finish kedua besar, timnas Indonesia masih berpeluang finish di posisi 4. Andai finish di posisi besar grup C, timnas Indonesia akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ketiga, media Belanda turut menyoroti keberhasilan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang awalnya sempat diremehkan oleh beberapa negara terkait adanya ajang Piala Dunia ini, tetapi Indonesia bisa membuktikan dengan menahan imbang 2 negara langganan Piala Dunia dan meraih 2 poin, termasuk melawan Australia dan Arab Saudi di laga tandang dan laga kandang. Media Belanda mengungkit timnas pusat alias Indonesia atas keberhasilan menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia. Media Belanda itu menyoroti bagaimana darah Belanda mewarnai sekuat asuhan Sintayong. Media tersebut menuliskan 9 pemain tampil sebagai starting link up seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Jay Itzes, Sandy Walsh, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Ragnar Ratmangon, dan Rafael Struijk. Hasilnya, timnas Indonesia mampu menahan gempuran Australia dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia berada di posisi 4 dengan klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Timnas Indonesia bahkan mengungguli Australia dan Cina yang tertahan di posisi 5 dan 6 klasemen. Dengan 2 poin, tim asuhan Sintayong ini berada di urutan keempat di belakang Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain, tulis akun X tersebut. Namun belakangan ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa striker berpostur tubuh 185 meter itu pernah memperkuat timnas Belanda U20, sulit untuk membela timnas Indonesia. Menurut tangan Erick Thohir itu, PSSI dan Ole Romani belum menemui kata sepakat hingga bomber 24 tahun itu belum bisa dinaturalisasi untuk membela sekuat Garuda. Kendati demikian, Arya berharap Ole Romani ke depan bisa berubah pikiran sehingga mau menyepakati proses naturalisasi seperti yang dilakukan Justin Hubner yang akhirnya mau menerima tawaran sekuat Garuda. Setelah disebut sulit untuk dinaturalisasi, dalam waktu dekat Ole Romani pun membuat unggahan di Instagram story pribadinya. Striker itu menuliskan kata-kata yang menyentuh mengenai sebuah proses. Ia juga mengunggah caption di feed Instagramnya. Percayalah pada hasil terbaik yang mungkin belum terjadi meskipun Anda belum melihat keseluruhan prosesnya. Keyakinan Anda ada yang tak bersyarat akan menuntun Anda pada keajaiban yang terungkap. Namun belum diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Ole Romani membagikan unggahan tersebut. Sang bomber kelahiran Belanda itu diharapkan berubah pikiran sehingga mau dinaturalisasi menjadi WNI demi memperkuat timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, PSSI justru sudah memastikan 2 pemain yang akan dinaturalisasi, yaitu Eliano Rangers dan Miss Hilgers. Kiper timnas Indonesia Martin Paes langsung kembali ke Dallas setelah pertandingan melawan Australia.
Paes langsung kembali malam itu menggunakan pesawat Qatar Airways bersama Jay Itzas dan Kelvin Verdong. Dalam pesawat itu, Paes langsung menyantap makan malam dengan menu nasi rendang. Ia membagikan foto nasi rendang di Instagram eksklusifnya. Paes memang menggemari kuliner Indonesia satu ini. Saat berada di Dallas, Paes juga memasak makanan Nusantara saat sedang cheat day. Selain rendang, ia juga membuat soto ayam. Pertandingan putaran ketiga ini berakhir dengan 0-0. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 1 poin lagi untuk lolos ke putaran kualifikasi.